Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Cook. Jadi di video kali ini saya mau mengganti pulei dari RD Dura S 9070 ya. Dimana Dura S ini adalah RDDI2 ya, elektrik ya. Jadi untuk si Dura S ini dia akan menggunakan OSPW dari Ceramic Speed ya. Ini RD-nya tipe grup set yang lama ya, belum R family, belum R series ya. Jadi untuk tipe OSPW-nya itu agak berbeda dibanding yang R series ya. Kalau yang OSPW sebelum R series itu ukuran titnya atas sama bawah itu sama ya. Ini 17 tit, atas sama bawah itu sama. Oke, jadi di video kali ini saya mau menunjukkan cara mengganti OSPW ya. Kebetulan klien saya ini dia punya dua tipe grup set ya. Ini yang seri lama, RD yang seri lama ya, yang 9070 tadi. Untuk OSPW-nya itu dia pakai yang ini ya, 17 tit ya. Sementara yang ini ya, ini itu yang saya bilang tadi, R series ya. Nah, jadi untuk RD-nya itu yang seperti ini. Model seperti ini ya. R80 8050 ya. Gitu. Jadi untuk pasangan OSPW-nya itu yang ini. Jadi untuk OSPW-nya itu menggunakan kombinasi 13 19 tit ya. Jadi yang atas 13, yang bawah 19 tit. Oke, saya mulai dulu ganti untuk OSPW yang Dura S 9070, yang Ultegra nanti setelahnya. Jadi langkah yang pertama untuk Dura S 9070 ini ya, dibuka dulu baut dari puleinya ya. Langkah pertama kita buka dulu ini. Kemudian yang kedua kita longgarkan. Nah, selanjutnya ini ada lubang untuk kunci L ya. Jadi kita harus buka di sisi dalamnya sini. Nah, untuk buka baut yang ini ya, kita butuh tang untuk menahannya. Jadi memang agak sedikit keras. Nah, seperti ini ya. Untuk yang ini selanjutnya saya akan pasang kembali ya, biar tidak tercecer baut-bautnya. Yang lama saya masukkan di sini. Untuk memasang baut sama kayak tadi, kita harus buka dulu si puleinya ya. Kita buka dulu, kemudian baru bisa kita memasang baut yang ini.
lanjut kita langsung pasang ke sini. Oke, jadi baut yang asnya ini jangan dipasang terlalu keras karena dia akan menekan dari armnya sendiri ya, jadi nanti armnya malah tidak lancar ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya mau pasang dulu yang ini ya sebelum kita pasang ke sepeda. Oke, selanjutnya saya mau mengganti pulai dari Ultegra R8050 yaitu Oke, jadi dalam box ya ada satu unit R8050 yaitu ya, kemudian ada end capnya buat melindungi lubang wire-nya ya, jadi wire nanti masuk ke sini. Jadi ini untuk nutupin kalau misalnya habis dicopot ya. Oke, untuk buka yang ini ya, kita akan menggunakan kunci L yang motifnya itu bintang ya, bukan kunci L yang heksagonal seperti ini ya. Jadi berbeda sama yang seri ini, baut yang dibuka itu cuma di bagian sini ya. Kita langsung saja buka yang ini ya. Oke, jadi ini sepertinya saya harus shifting dulu dia ke sini ya. Jadi kalau seperti ini agak susah proses pemasangannya ya. Saya coba shifting dulu menggunakan grup setnya sana ya. Nah, ini saya sudah shifting ya. Saya tadi udah colok. Setelah di shifting begini modelnya ya. Nah, ini biar lebih mudah kita melepas si armnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah lepas. Sekarang saya buka yang ini. Jadi isi kemasan dari ini sama, ada pulai, kemudian ada pulai wheel oilnya sama buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya. Ya. Nah, ini mumpung masih banyak grease-nya ya, saya coba ambil ya, saya pindah-pindahin ke sini. Ya, ini masih grease bawaan dari Shimano, grease-nya cukup bagus ya. Oke, saya set. Selanjutnya untuk ini ada beberapa lubang, saya harus pilih salah satu. Kalau saya tidak salah tadi kita pakai lubang yang paling akhir ya, lubang yang paling akhir ini. Oke, tadi kenapa saya pakai lubang yang paling bawah itu karena lubang low tension ya, lubang yang paling rendah tensionnya, sementara yang paling atas ini adalah lubang yang high tension, jadi lebih keras lagi si armnya ya. Kalau Shimano biasanya saya cukup kasih tidak terlalu high ya, atau pakai yang seri low ya. Kalau kita pakai yang high, ininya agak susah mainnya, shiftingnya juga akan beda settingannya.
saya pasang kembali bautnya. Nah, sudah ya. Ini saya mau kembalikan lagi ke posisi awal, jadi saya colok dulu lagi untuk shifting. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Sudah saya kembalikan ke posisi normal. Model bentuknya, posisi pulai berbeda sama yang standar. Kalau standar dia itu seperti ini terlipatnya ya. Kalau OSPW untuk ceramic speed dia berikan jarak ya, jaraknya cukup jauh. Apalagi yang bawah ini kan menggunakan 19 teeth ya. Jadi dipersiapkan untuk jaraknya yang lebih jauh. Nah, ini saja sudah low tension, sudah cukup ya, sudah cukup keras menurut saya. Apalagi kalau kita pakai high tension ya. Jadi fungsinya itu biasa untuk high sama low itu kalau di medan-medan travel kita bisa harus setting seperti ini. Travelnya cukup banyak bump, jadi kita harus di setting ke lubang yang high tension biar lebih keras main ini. Posisi rantai tidak terlalu main ya. Kalau di RDMTB, kalau saya tidak salah tipe SLX ya, ada locknya di sini ya. Jadi itu untuk tensionnya di sini ya. Kurang lebih sama seperti itu. Ya. Oke, jadi sudah jadi. Ini yang 90-70 sisa saya pasang di sepedanya. Oke, jadi ini saya sudah selesai pasang ya. Untuk R di belakang, pulainya sudah terpasang ya. Di sini rantainya menggunakan KMC X11SL ya. Jadi tipenya itu super light, sama kayak rantainya Dura S ya. Jadi ini ada hollow, ada lubang-lubang hollow, lebih ringan ya. Ini rantai yang lamanya ya, rantai Dura S. Jadi sama, ada lubang hollownya juga ya. Jadi lebih ringan ya. Yang kemarin ini untuk BB saya nggak sempat buat videonya karena orangnya langsung datang ambil ya. Kalau ditinggal untuk bermalam biasanya saya buat videonya. Jadi BB sudah diganti, rantai, kemudian OSPW ya. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya terkait bagaimana cara mengganti OSPW ya. Sampai jumpa di video berikutnya.